Halo sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Oke, kita masuk soal nomor 16. Seorang perempuan umur 25 tahun P1A0 nifas hari keempat datang ke PMB dengan keluhan payudara bengkak. Hasil anamnesis, nyeri jika disentuh, bayi tidak mau menyusu, riwayat melahirkan normal, IMD tidak berhasil. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit, puting susu tampak masuk ke dalam, payudara tegang dan keras. Pertanyaannya adalah, tindakan awal apakah yang paling tepat? Nah, kalau kita mau menentukan tindakan awal ini, kita harus tahu apa diagnosa dari kasus. Pertama kita lihat dari data fokus yang ada, ibu merupakan nifas hari keempat. Keluhannya apa? Dia mengeluh payudara bengkak, nyeri saat disentuh ya, lalu payudaranya tegang keras. Nah, kita curiga apakah ibu mengalami bendungan ASI atau mastitis. Karena kalau kita lihat dari gejala sebenarnya mastitis ini dan bendungan payudara itu hampir sama. Tapi kata kuncinya berada di suhu. Apakah ibu ini demam atau tidak? Kita lihat suhunya 37 derajat Celcius, berarti tidak demam. Otomatis diagnosanya adalah bendungan payudara. Apa langkah awal atau tindakan awal yang bisa kita lakukan untuk bendungan ASI? Yaitu kita lakukan kompres hangat. Ya, kenapa kita lakukan kompres hangat? Karena memang bendungan payudara itu kan artinya sumbatan di payudara, sehingga agar sumbatan itu kembali mengalir dengan bagus, kita harus kompres hangat supaya alirannya lancar ya. Kalau kompres dingin ini untuk tindakan awal mastitis, tetap menyusui tidak tepat ya. Lakukan asuhan pengeluaran puting belum tepat untuk menyelesaikan case bendungan payudara. Lalu hentikan menyusui sementara, sebenarnya tidak perlu kita hentikan menyusui. Oke, kita lanjut soal nomor 17. Seorang perempuan umur 25 tahun, P1A0 nifas hari keempat datang ke PMB dengan keluhan payudara bengkak, hasil anamnesis, nyeri jika disentuh, bayi tidak mau menyusu, riwayat melahirkan normal, IMD tidak berhasil, hasil pemeriksaan tekanan darah normal, suhu normal, pernapasan normal, nadi juga normal, puting susu tampak masuk ke dalam payudara tegang dan keras. Diagnosis apa yang tepat? Oke, berarti ini soalnya sama ya dengan sebelumnya. Tapi kalau tadi ditanyakan tindakan awal, yang ini ditanyakan diagnosa. Tadi sudah kita bahas bahwa ini merupakan kasus bendungan ASI ya. Kalau abses itu ditandai dengan nanah, infeksi mamae itu juga ditandai dengan kemerahan, radang, demam ya. Retraksi nipple ada memang keterangan bahwa putingnya masuk ke dalam, cuma data fokus yang disajikan lebih banyak tentang bendungan ASI, mastitis itu jika demam. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita lanjut soal nomor 18. Seorang perempuan umur 34 tahun G2P1A0, usia kehamilan 24 minggu datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pemeriksaan TB-nya 155, berat badannya sebelum hamil 50 kilo. Apa status berat badan pada perempuan pada kasus tersebut? Nah, di sini berarti mereka menanyakan IMT, teman-teman ya. Kalau IMT kita butuh data, pertama ada berat badan ya. Yang kedua ada tinggi badan. Tinggal kita cari dengan hitung-hitungannya. Di sini terlihat ya bahwa IMT itu rumusnya berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2 dalam meter. Berarti tinggal kita masukkan angkanya 50 ya dibagi 1,55 kali 1,55 didapatkan hasilnya adalah 20,81 kg per meter pangkat 2. Berarti kalau kita lihat dari kategorinya itu masuk ke dalam kategori normal ya. Nah, kita lihat bahwa kategori MT itu ada underweight ketika memang di bawah 18,5, ada normal yang tadi ya teman-teman ya 18,5 sampai 24,9 ya. Lalu lanjut ke overweight itu 25,0 sampai 29,9. Lalu ada obes 1 yaitu 30 sampai 34,9.
Kita lanjut, seorang perempuan umur 35 tahun P1A0 datang ke PMB dengan keluhan ingin memeriksakan keadaannya. Hasil anamnesis, anak pertama umur 3 tahun melakukan hubungan seksual aktif di WKB suntik DMPA dan berhenti 3 bulan lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 130/80, nadinya normal 80, nafas 20, normal, suhu 36,2, abdomen tidak ada massa. Apakah adaptasi fisiologis yang mungkin terjadi pasca KB tersebut? Oke, dia suntik DMPA itu suntik 3 bulan teman-teman, di mana isinya adalah hormon progesteron. Apa yang terjadi ketika si ibu ini berhenti untuk menggunakan KB ya? Di sini katanya sudah berhenti 3 bulan. Kita lihat dari opsi perdarahan bercak ini harusnya tidak ya teman-teman, karena biasanya kalau suntik 3 bulan itu tidak terjadi menstruasi, ataupun kalau ada menstruasi paling bercak saja. Berarti itu fisiologis ketika menggunakan si KB ya. Kesuburan kembali cepat tidak ya teman-teman, kenapa? Karena kan suntik KB 3 bulan itu dosisnya untuk 3 bulan. Biasanya kesuburan kembalinya agak lama ya, karena dosisnya lumayan banyak dari KB suntik 1 bulan. Peningkatan tekanan darah bisa jadi ya teman-teman ya, karena memang suntik hormon itu kan mengakibatkan perubahan dalam tubuh ya, salah satunya mungkin bisa terjadi peningkatan tekanan darah pada beberapa orang. Yang selanjutnya ketidakseimbangan hormon ini juga bisa terjadi karena memang hormon yang diberikan kepada tubuh kita berarti kan mengganggu keseimbangan hormon alami dalam tubuh. Menstruasi lebih banyak ini tidak ya, karena biasanya yang tadi bahwa suntik 3 bulan ini tidak mens. Di sini kita lihat kalau peningkatan tekanan darah, kita lihat tekanan darah ibu 130 itu sebenarnya masih aman ya teman-teman, walaupun agak sedikit naik tapi tidak terlalu signifikan. Dan biasanya juga tidak semua orang akan mengalami peningkatan tekanan darah. Tapi kalau yang ketidakseimbangan hormon ini pasti terjadi pada semua orang ya. Kenapa? Karena memang adanya hormon yang dimasukkan ke dalam tubuh sehingga pasti akan membuat ketidakseimbangan hormon tadi. Oke, kita lanjut soal nomor 20. Seorang perempuan 22 tahun datang ke PMB dengan keluhan telat haid 3 bulan dan sering merasa mual muntah. Hasil anamnesis mual muntah dirasakan pada pagi hari. Hasil pemeriksaan tekan darah 120/70, nadi 80 kali per menit, pernafasan 22 kali, suhu 36,5 pada inspeksi tampak vulva berwarna kebiruan. Apa keluhan yang dialami klien? Nah, kalau keluhan berarti kita cari di data fokus soal itu mana yang merupakan keluhan. Yaitu adanya mual muntah yang dirasakan pada pagi hari ya. Jadi ibu datang mengeluh nih mual muntah nih ibu bidan, berarti ini lebih kepada morning sickness ya. Kalau yang A, tanda Chadwick, memang ada di bagian ini ya, inspeksi tampak vulva berwarna kebiruan, namun ini tidak dikeluhkan oleh si ibu ya. Tanda mungkin hamil, tanda Chadwick ini termasuk dalam tanda mungkin hamil ya. Hiperemesis gravidarum belum termasuk hiperemesis gravidarum. Maksudnya ini keluhan mual saja, sedangkan kalau spesifik untuk mual muntah pada pagi hari yang dialami ibu hamil itu lebih tepat dinamai dengan istilah morning sickness. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nah, itulah soal-soal dan pembahasan untuk persiapan UKOM Profesi Bidan 2025. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai jumpa lagi.